Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita di Nono Yorno Channel. Kali ini saya bersama si Bocil, teman setia setiap hari. Kegiatan di pagi hari untuk mengurus Bocil ini memang cukup rumit juga ternyata. Kelihatannya gampang untuk ngasuh anak kecil, ternyata pada pelaksanaannya tidaklah mudah. Apalagi setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau disuruh mandi kebanyakan susah, kalau disuruh makan kebanyakan susah. Lalu bagaimana caranya supaya mereka bisa mandi, bisa makan secara lancar dan mau? Ada beberapa tips ternyata yang mungkin bisa dilaksanakan oleh kita sebagai orang tuanya, baik itu ibunya maupun ayahnya maupun yang mengasuhnya maupun kakek neneknya yang biasa mengasuh. Tipsnya diantaranya adalah kita harus mempunyai kondisi hati yang stabil, yang ceria dulu ya, yang netral. Jangan sampai hati kita lagi suntuk, lagi marah, lagi emosi, lagi kesal pada seseorang dan sebagainya. Karena kalau hati kita tidak normal, sedang terpengaruh yang negatif yang lain, akan berpengaruh terhadap sikap kepada anak-anak. Dan biasanya anak-anak juga terbawa, dia jadi rewel, jadi rungsing ya kalau orang Sunda bilang. Jadi malas ngapa-ngapain dia, malah cenderung mencari-cari masalah. Anak kecil sudah banyak masalah, malah kita pusing. Dan ternyata masalah itu nggak usah dicari, dia akan datang sendiri. Apalagi masalah yang dicari. Wah, kita jadi banyak masalah karena masalah yang dicari datang, masalah yang tidak dicari juga datang, jadi double itu ya. Nah, ya, tips yang pertama itu hati kita harus ceria, harus stabil, normal, tidak dalam kondisi bete. Yang kedua, kita juga harus berusaha menstabilkan emosi anak kecil. Nah, si bocil, kita harus berusaha membuat dia gembira, ceria, sehingga dia mau diajak mandi, mau diajak makan, main dan sebagainya. Caranya ya misalnya kalau dia suka seperti anak saya suka merab ayam, masih makan ayam, kita bilang aja nanti kita ngasih makan ayam, tetapi dede harus makan dulu, harus mandi dulu ya. Nah, biasanya si anak antusias sekali untuk melakukan hal yang disukainya seperti memberi makan ayam. Nah, dia pun biasanya jadi semangat untuk mandi, semangat untuk makan. Oke, sebelum dilanjutkan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di media sosial yang kalian punya. Kalau video ini kalian anggap bermanfaat atau menghibur ya. Kita lanjutkan. Tipsnya, tips selanjutnya adalah jangan merusak mood yang sudah baik. Nah, biasanya kalau dari tadi kita berusaha membuat hati kita normal, ceria, terus yang kedua berusaha untuk membuat hati anak kita ceria, kita pun harus berusaha untuk tidak merusaknya. Misalnya jangan mengolok-olok dia, memarahi dia, melarang dengan cara yang ekstrim, karena kebanyakan anak itu mempunyai keinginan yang kuat sehingga kadangkala atau bahkan mayoritas dia melakukan hal-hal yang tidak baik menurut versi orang dewasa, seperti mengacak-acak makanan, membuang-buang makanan, terus mengacak-acak mainan dan sebagainya. Nah, dia belum tahu itu benar atau tidak dan sebagainya.
kita harus memberitahunya dengan ceria, jangan sekaligus, apalagi dengan berkata jangan sambil melotot sambil marah. Itu akan merusak moodnya. Nah, kalau mood si anak kecil sudah rusak, wah itu bahaya. Itu akan membuat kita dan orang-orang di sekitar anak kecil juga bete. Karena kalau moodnya jelek, si anak akan menangis. Makin jelek moodnya, makin keras menangisnya. Dan kita tahu dong dan mengalami kalau tangisan anak kecil itu terdengar suka membuat kita bete, membuat orang dewasa di sekitarnya itu bete gitu, jadi terbawa bete. Nah, kita harus berusaha untuk membuat mood dia tetap normal, stabil, dan ceria, dan itu cukup sulit mempertahankannya. Tapi ya kita harus berusaha ya. Seperti yang saya lakukan nih, kita makan di luar. Kalau makan di luar versi orang dewasa bisa memakan biaya yang mahal, misalnya makan di restoran lesehan, atau makanan di luar di alun-alun, itu kan kita harus pergi lah, harus memakai biaya yang lebih tinggi dan sebagainya. Tapi kalau makan di luar seperti ini, di luar rumah, di teras rumah kan gratis, pemandangan bisa lebih hijau, lebih cerah, jadi membuat mood kita positif. Dan saya juga ini berusaha untuk tetap menjaga mood si bocil, mood Deuna tetap ceria dengan banyak bertanya hal-hal yang dia sukai, seperti bertanya tentang kucing, tentang ayam, atau tentang hal-hal lainnya yang dunia anak-anak, sehingga dia bisa menjawab. Nah, kalau kita kalau kita bertanya dan si anak kecil mau menjawab, itu tandanya kita sukses membuat moodnya positif. Sebaliknya, kalau kita bertanya dia tidak mau menjawab, apalagi berkali-kali kita bertanya dia berkali-kali juga tidak mau menjawab, itu salah satu tanda bahwa dia itu moodnya lagi jelek. Jadi ya sesuaikan saja. Ini biasanya si bocil ya tidak mau makan pais ayam, ini biasanya pengen kulitnya aja dan suka rewel biasanya kalau makan dengan pais ayam. Tapi karena saya dari awal sudah berhasil membuat moodnya baik, dari awal tadi saya membuat moodnya tetap positif, nah dia jadi mau makan pais ayam yang lumayan banyak sama nasi, alhamdulillah. Walaupun nasinya nyisa sedikit, gak apa-apa, kita bawanya juga tidak terlalu banyak tadi, karena takutnya malah mubazir, itu kan tidak baik ya. Si coklat nyokap dia tuh coklat kali dia. Oke, kita sudah selesai sarapan pagi bagi Deuna si bocil marucil. Sekarang kita harus memenuhi janji yang dari tadi kita sampaikan kepada si bocil Deuna ya. Apabila kalau sudah mandi, kalau sudah makan, kita akan memberi makan ayam. Dan biasanya ini ayam-ayam kita itu diberi makannya dari sisa-sisa makanan kita. Ada nasi yang sudah basi ya, dalam jumlah yang sedikit atau banyak, kita kasih kepada ayam daripada dibuang begitu saja, itu kan mubazir pamali ya. Wah, si kucing ini santuy sekali, ini kucing marucing nih, santuy. Oke, kita
akan membawa Kita pada kucing. makanan untuk dikasih ke ayam ya. Oh, ini Deuna sudah bersiap. Sudah tidak sabar ini untuk Halo guys. memberi makan ke ayam. Nah, ini dia nasinya. Nasi yang sudah basi. Maraban ucing. Kapan kucing? Oh, ini gigiran dekat tinggal. Tak. Oh, dia meminta sendok ya. Aku dukung saya. Karena maunya pakai sendok ya. Kita kasih sendok aja. Karena kalau tidak pasti merewel-rewel. Halo guys. Halo guys, kita mainin di rumah aja. Para kucing sama banyak sekali makannya. Halo guys, saya mau dia ya sama bobo. Atas ayam, atas ayam. Ke dia tuhnya. Ada bahaya. Nah maraban ucing. Maraban hayam. Kamu kecil. Oke, kita pergi ke kandang ayam. Ayam di situ ayo. Kalau mau ayam baru. Ayamnya cuma beberapa ekor, tapi lumayanlah ini buat apanya daripada mubazir. Makanan kita yang tersisa bisa dikasihkan ke ayam peliharaan nih. Ya, hitung-hitung bagi rezeki sama si ayam. Oke, kepada kalian para YouTuber pemula, terima kasih sudah menonton ya. Semoga cepat dimonetisasi. Semoga 1000 subscribe cepat tercapai, dan yang paling ada 4000 jam tayang juga cepat bisa kita raih. Oke, semangat. Wah, laparan Tetapi menurut saya ya, ketika melihat berbagai tips-tips dari para senior kita, tips-tips dari para senior YouTuber, tentang bagaimana cara kita meraih subscribe tercepat, meraih 4000 jam tayang tercepat dengan settingnya sebagaimana yang mereka sampaikan, settingan SEO, settingan di YouTube dan sebagainya. Menurut kita sih yang paling utama adalah membuat video yang menarik. Ini yang paling sulit menurut saya. Saya juga sampai saat ini belum bisa itu membuat video yang menarik. Hanya sampai membuat video ya seadanya dan sesering mungkin aja, ini kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ya bisa banyak yang menerima ya, dan banyak yang suka, banyak yang menontonnya, dan banyak yang mengomen juga, subrek juga ya. Terima kasih. Oke, mungkin hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesediaan untuk menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di media sosial yang kalian punya. Oke, terima kasih. Kita insya Allah berjumpa di waktu yang akan datang di video yang terbaru dari kami. Dan doa saya untuk kalian semua dan saya sekaligus, semoga bisa berulang kali terus-terusan membuat video yang bermanfaat dan menarik untuk ditonton. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Asam itu mang yang dia mang. Pas yuk. Asam.